Salam kasih saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Nuni Prince Jawa. Saya perwakilan dari Paroki Santo Mikael Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya membawa tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Sebelum kita mendengarkan permenungan kali ini, marilah kita menyatukan hati kita bersatu di dalam Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kumpulkan kami di tempat kami masing-masing dengan hati kami yang rindu kepadamu. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan-Mu dan menurunkan Roh Kudus-Mu bagi hati kami, agar kami boleh memahami firman-Mu. Bapa, ajari kami lebih lagi agar kami lebih mengenal Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada permenungan kali ini kita akan mendengarkan dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita baru saja mendengar permenungan tentang jemaat di Laodikia. Kita dapat melihat bahwa keadaan jemaat di Laodikia sangat berkaitan dengan keadaan kita pada saat ini. Di masa pandemi COVID-19, banyak hal-hal yang terjadi, terutama hal berduka. Terkhususnya di negeri kita, banyak para pekerja yang di PHK, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup. Kemerosotan ekonomi ada di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya itu saja, di sektor kesehatan juga semua rakyat Indonesia berduka. Kita dapat melihat bahwa jemaat Laodikia merasa bahwa kekayaan, harta yang mereka punya sudah cukup, dan mereka tidak menginginkan apa-apa selain daripada itu. Jemaat di Laodikia merasa bahwa kekayaan yang mereka punya adalah segala-galanya di atas semua yang mereka terima di dunia ini. Keadaan mereka pada saat itu sangat merosot, terutama di bagian kerohaniannya. Mungkin secara duniawi mereka kaya, mereka memiliki harta, dan semua keinginan mereka boleh terpenuhi. Mereka merasa sombong
dan merasa bahwa segalanya mereka sudah punya. Padahal jika dilihat dari sisi rohani, mereka sangat merosot. Mereka melupakan Tuhan dan Tuhan sangat murka kepada mereka. Sekalipun jemaat di Laodikia memiliki harta dan kekayaan yang mereka punya di dunia ini, namun dari kacamata Tuhan, mereka merupakan orang-orang yang melarat, miskin, buta dan telanjang. Buta dan telanjang maksudnya di sini adalah mereka tidak tahu arah dan tujuan mereka dan melupakan tujuan utama dalam hidup ini. Relasi mereka dengan Tuhan merupakan relasi yang suam-suam kuku, tidak panas dan juga tidak dingin. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengejar Tuhan, karena mereka lebih mementingkan harta dan kekayaan yang mereka punya di dunia ini. Sama seperti jemaat di Laodikia yang mengalami kemerosotan rohani, mungkin kita juga sama. Keadaan pandemi ini membuat kita semakin jauh dan relasi kita semakin jauh daripada Tuhan. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah selama pandemi COVID-19 ini hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh atau semakin dekat? Atau apakah kita hanya mengejar keinginan-keinginan duniawi kita? Kita memang butuh untuk bekerja, kita memang butuh mencari uang untuk kehidupan kita di dunia ini. Namun, saudara-saudari terkasih, janganlah kita lupa bahwa hubungan kita dan relasi kita dengan Tuhan adalah yang paling utama. Meskipun kondisi pandemi seperti ini membuat kita tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama di gereja, untuk mengadakan ekaristi bersama, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mencari cara bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak semakin jauh. Permenungan kali ini menekankan kepada kita bahwa apa yang kita kejar di duniawi tidak selamanya abadi. Hal yang harus kita kejar adalah keselamatan kita yang merupakan pemberian cuma-cuma dari Allah. Marilah kita merefleksikan diri dengan cara bertobat. Mari kita menarik diri kita, apakah semua yang kita kejar selama ini merupakan hal-hal duniawi ataukah hal-hal surga? Apakah hal-hal yang kita kejar selama ini menyelamatkan kita atau tidak? Saudara-saudari terkasih, marilah kita merefleksikan diri, mengevaluasi diri kita, dan berusaha untuk merubah diri kita. Mari kita beralih ke jalan yang benar dengan cara bertobat. Karena bertobat merupakan perubahan cara berpikir atau metanoia. Metanoia adalah satu-satunya cara bagi kita manusia untuk terhindar dari murka Allah dan dosa-dosa kita. Karena hanya dosalah yang membuat kita jauh daripada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 59 ayat 1-2. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah mengetuk pintu hati kita dan mengajak kita untuk datang kepadanya untuk bertobat. Maukah kita masuk ke dalam perjamuannya? Atau kita masih menegarkan hati kita dan menolak ajakan dari Tuhan? Tuhan mengundang kita dalam perjamuannya agar kita bisa saling berbagi kasih satu sama lain dan menjadi sahabat bagi Tuhan.